Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera, dengan Padang sebagai ibu kotanya. Provinsi Sumatera Barat juga mempunyai wilayah pegunungan yang sangat luas. Salah satu kabupaten yang ada di pegunungan Sumatera Barat yakni Kabupaten Solo yang terkenal dengan keindahan alamnya. Kabupaten Solo merupakan salah satu sentral produksi beras terbesar di Sumatera Barat yang dikenal dengan nama Bare Solo. Nagari Suryaan adalah sebuah nagari di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Nagari ini terletak di perlintasan jalan raya dari Padang atau Solo menuju Solo Selatan. Untuk menuju Nagari Suryaan dari kota Padang, kita terlebih dahulu melewati alahan panjang yang terkenal dengan danau kembarnya, yaitu danau di atas dan danau di bawah. Jika dilihat dari kejauhan, pemandangan danau kembar ini sungguh mengagumkan, terlihat hijau dan asri. Setelah melewati danau kembar, maka kita sampai di Nagari Suryaan. Nagari Suryaan merupakan ujung tombak bagi pemerintahan Kabupaten Solo di bagian selatan, karena Nagari Suryaan ini merupakan daerah perbatasan yang menghubungkan dengan Kabupaten Solo Selatan. Keindahan alam Nagari Suryaan merupakan ciri khas tersendiri, sehingga nagari ini mempunyai perkembangan pembangunan yang baik. Nagari yang sangat indah dan kehidupan masyarakat di nagari ini sangat dinamis dan alamnya subur untuk pertanian dan perkebunan. Nagari Suryaan mempunyai topografi daerah yang relatif datar. Luas Nagari Suryaan 23.700 hektar. Nagari Suryaan beriklim sedang dengan temperatur antara 18 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius dengan ketinggian rata-rata 800 sampai dengan 1026 dari permukaan laut. Dengan jumlah penduduk 16.952 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 4.100 kepala keluarga. Nagari Suryaan dipimpin oleh seorang wali nagari dan dibantu oleh sekretaris, 3 orang kepala seksi dan bendahara, serta staf kantor wali nagari. Kantor Wali Nagari Suryaan memberikan pelayanan pada masyarakat, antara lain membuat atau mengambil kartu tanda penduduk, pengurusan surat nikah, pengurusan kartu keluarga, pengurusan akte kelahiran, pengurusan surat pindah, dan lain-lain yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan kependudukan. Nagari Suryaan dibagi lagi dengan 14 jorong, antara lain Jorong Ulu Sungai Indarong Suryaan, Jorong Koto Tinggi, Jorong Tambang, Jorong Kayu Manang, Jorong Pasa, Jorong Belakang Pasa, Jorong Ladang Padi, Jorong Dalam Koto, Jorong Kulemban, Jorong Gaduang, Jorong Tampat, Jorong Suliti, Jorong Jalan Balantai, dan Jorong Labuak Rasam. Kepala Jorong berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas wali nagari dalam wilayah kerjanya dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan wali nagari dalam kepemimpinan wali nagari di wilayah kerjanya. Perkembangan Nagari Suryaan dulu dan sekarang. Dulu Nagari Suryaan pernah mengalami pasang surut karena berubahnya regulasi tentang pemerintahan. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 79 itu kita masih pemerintahan nagari. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 79 maka nagari ini terbagi menjadi beberapa desa. Ketika itu desa di Nagari Suryaan terakhir ada 8. Ya, sekarang sudah bergabung menjadi satu nagari semenjak tahun 2002 sampai sekarang ini. Nah, kalau kita lihat perkembangannya dari segala segi memang agak belum begitu nyata. Namun secara pemerintahan kita hari ini
pemerintahan periode ini telah sering kita melakukan lomba baik di kabupaten dan malah tahun 2014 Nagari Surian maupun Wali Nagari dan juga Sekretaris Nagari meraih prestasi juara 1 tingkat Kabupaten Solok, mewakili Kabupaten Solok ke provinsi tahun 2014. Kemudian juga tentang budaya adat, kena adanya kerjasama kita yang kuat dengan lembaga sehingga budaya turun ke sawah setiap tahun selama kepemimpinan kita itu selalu kita laksanakan setiap tahun. Namun sebelumnya kalau kita membanding dengan periode sebelumnya itu malah pernah tidak terlaksana berturut-turut 5 tahun. Ketika itu masih berpemerintahan desa. Jadi dengan kembali pemerintahan nagari maka adat budaya nagari sudah dapat kita gali dan kita kembangkan kembali kepada format semula. Program jangka pendek yang kita rencanakan yaitu adanya sarana dan prasarana pemerintahan yang representatif, kemudian semua lembaga-lembaga nagari melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana semestinya. Kemudian di bidang pembangunan kita optimalkan seluruhnya sesuai dengan yang telah kita sepakati dalam musrembang maupun yang sudah kita tuangkan dalam RPJM sehingga dapat kita capai secara bertahap setiap tahunnya sesuai dengan RKP yang kita susun. Jangka panjang kita dengan kegiatan secara bertahap ini kita akan susun master plan nagari. Kemudian dari master plan itu kita musyawarahkan secara bersama-sama sehingga semua lembaga tingkat nagari mempunyai sekretariat yang jelas dan bagus, termasuk kantor wali dan meningkatnya ekonomi dan hidupnya budaya anak nagari. Kita sangat merasakan peran perantau dalam pembangunan di nagari. Sudah kita lihat perkembangan dari tahun ke tahun. Alhamdulillah sudah banyak membangun sarana ibadah, baik itu musala maupun masjid. Masjid dengan bantuan oleh perantau. Nagari Surian mempunyai fasilitas dalam pemerintahan, antara lain kantor camat, kantor koramil, kantor polsek, UPT Pertanian, UPT Diksar, KUA, dan kantor pos dan giro. Kantor camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Fungsi tugas kantor kecamatan adalah mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, kenagarian, dan kecamatan. Kantor Koramil di Kenagarian Surian berfungsi menyelenggarakan pembinaan teritorial dalam rangka mendukung tugas pokok Kodim. Dengan demikian, Koramil menyelenggarakan pembinaan teritorial di wilayah Kenagarian melalui berbagai macam kegiatan, di antaranya melaksanakan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui pemahaman yang mendalam tentang tatanan nilai-nilai kebangsaan. Kantor Polsek adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kantor Urusan Agama menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, penyusunan statistik, dokumentasi, dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA, pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan pembinaan syariah, dan penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota. Sekolah di Nagari Surian terdapat sekolah dari segala tingkatan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Di semua tingkatan sekolah ini terjadi proses belajar mengajar yang berguna untuk mempersiapkan generasi muda Nagari Surian agar cerdas dan berpendidikan tinggi.
seperti apa yang mereka cita-citakan. Karena secara fundamental sekolah berfungsi untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang dibutuhkan siswa agar dapat memiliki modal di masa depan secara utuh serta tersalurkannya bakat dan potensi diri dimiliki. Untuk fasilitas nagari, Surian juga memiliki fasilitas, antaranya lapangan sepak bola, di mana lapangan ini berfungsi sebagai sarana olahraga sepak bola dan kegiatan lainnya yang bisa diselenggarakan di lapangan ini untuk kegiatan kenagarian. Fasilitas nagari lainnya tak kalah penting adalah masjid. Salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat Islam adalah masjid. Masjid digunakan umat Islam untuk berbagai keperluan, misalnya di bidang pendidikan, kegiatan sosial, ekonomi, pemerintahan, dan lain-lain. Fasilitas nagari lainnya adalah pasar. Pasar Nagari Surya satu-satunya pasar di Kecamatan Pantai Cermin dengan hari pasar 1 kali setiap Selasa. Dalam kegiatan distribusi, pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Pasar memiliki fungsi distribusi menyalurkan barang-barang hasil perkebunan dan pertanian kepada konsumen. Salah satu kegiatan ekonomi yang pokok adalah kegiatan distribusi atau kegiatan penyampaian barang dan jasa hasil produksi kepada konsumen. Melalui transaksi jual-beli, produsen dapat memasarkan barang hasil produksinya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen atau kepada pedagang perantara lainnya. Menampung pedagang dan pengunjung dari kecamatan lain di Kabupaten Solo dan Kabupaten Solo Selatan. Fasilitas lain yang ada di Nagari Surian adalah balai-balai adat. Balai-balai berfungsi memutuskan seluruh perkara adat di Kenagarian Surian. Tidak ada satupun perkara yang tidak putus atau selesai di dalam balai ini. Kerapatan Adat Nagari merupakan dewan tertinggi dalam nagari. Berbagai permasalahan yang tidak terselesaikan pada tingkat bawah diputuskan dalam Kerapatan Adat Nagari. Pengesahan dari Kerapatan Adat Nagari mengenai sesuatu permasalahan merupakan pengesahan tertinggi. Dalam hal ini, tentu yang berkaitan dengan permasalahan adat. Demikian pula, segala sesuatu yang sifatnya menyangkut nagari harus sampai ke tingkat Kerapatan Adat Nagari. Sebagai contohnya, pengangkatan penghulu, mendirikan rumah gadang, dan lain-lain. Kerapatan Adat Nagari juga mempunyai hak untuk membuat peraturan-peraturan yang berguna untuk kepentingan anak kemenakan. Hal ini dikatakan juga sebagai adat yang teradat, yaitu adat yang bersumber dari kesepakatan niniak mama dalam nagari dan tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan. Kan di dalam Kenegarian Surian, Bapak, itu segala sesuatu yang dilaksanakan di negari ko diambil juga katong mufakat. Dek karena motonya di Surian ko itu barajo ke mufakat. Jadi segala sesuatu yang dilaksanakan itu diambil di mufakat di kan. Dan itu baru diturunkan kepada nenek mama atau kepala kaum nanado di Surian. Peran daripada kaum itu menyokong kegiatan pembangunan dan diepokan di pemerintah dan dicanangkan di pemerintah, dan tujuannya adalah untuk apa, Pak? Untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat atau anak kemenakan. Jadi nama sangkut jo meningkatkan taraf kehidupan anak kemenakan itu mama kaum atau pemuda di suku hanya ikut satu berperan untuk menyokong untuk kelancaran daripada kegiatan-kegiatan pembangunan. Kemudian ada juga Medanan Bapane. Medanan Bapane adalah balai atau tempat bersidang pemimpin adai zaman dahulu di alam tabuka. Dinamakan juga balainan saruang yang dikatakan balantai tanah, baatokan langit, badindiang ambun. Di Medanan Bapane, para datua dan tokoh adat mengadakan sidang musyawarah untuk menyusun nagari.
Sekelilingnya atau tempat tertentu diberi batu tempat duduk. Batu ini disusun sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan tempat sidang. Ada kalanya pada masa dahulu ditanam pohon beringin agar tempat sidang itu menjadi sejuk. Dalam Medanan Balinduang, pengertian balai adalah sebuah bangunan khusus untuk rapat-rapat para penghulu dalam membicarakan berbagai masalah, seperti dalam Medanan Bapane. Jadi, pengertian medan di sini sama dengan balai, yaitu suatu tempat untuk membicarakan masalah adat. Bicara tentang Badan Musyawarah Nagari atau di Kabupaten Solo ini jadi singkat dengan BMN. Secara prinsip di pemerintah nagari itu ada dua. Yang pertama, pemerintah nagari, dalam hal ini adalah wali nagari dan perangkat-perangkatnya. Yang kedua itu Badan Musyawarah Nagari. Jadi secara tupoksi Badan Musyawarah Nagari ini ya tupoksinya yang pertama legislasi, yang kedua budget atau anggaran, yang ketiga menampung aspirasi masyarakat dan kemudian kita salurkan ke pemerintahan nagari. Dan alhamdulillah selama ini apa permintaan masyarakat, suara-suara masyarakat yang kita salurkan ke pemerintahan nagari, alhamdulillah memang direspon dengan baik oleh pemerintahan nagari, dan kalau bisa dieksekusi secepatnya dilaksanakan eksekusinya. Penghasilan penduduk nagari Surian lebih dominan dari usaha bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan. Jumlah pelaku usaha perkebunan di nagari Surian berjumlah 1.882 orang. Komoditi perkebunan yang sangat menonjol di nagari Surian adalah kopi, apel, bawang merah, dan pertanian komoditi beras. Komoditi kopi misalnya, kopi Surian merupakan kopi nomor 1 di Sumatera Barat dan bahkan terkenal juga ke seluruh Indonesia dan bahkan ke mancanegara yang terkenal dengan Sam's Coffee. Kopi Solo ini sudah mulai dikenal oleh banyak pihak dan sudah beberapa kali diikutkan dan diperdagangkan secara internasional oleh Gapoktan Surian Permai yang diketuai oleh Edra Novit. Gapoktan Surian Permai merupakan Gapoktan yang ada di negari Surian dengan jumlah anggota 12 kelompok tani. Komoditi utama yang dibudidayakan oleh Gapoktan Surian Permai adalah kopi Arabica. Jadi Gapoktan Surian Permai ini berdiri pada tahun 2010 dengan yang dieskakan oleh Wali Nagari. Luasan areal kopi di anggota kelompok Surian Permai berjumlah 175 hektar. 175 hektar itu merupakan pengembangan dari tahun 2009 sampai saat ini. Nama produk sendiri di Gapoktan Surian Permai adalah Sam's Coffee. Untuk pasar Sam's Coffee sekarang di pasar lokal di Lombok, Jakarta, Surabaya, Medan, pokok seluruh Indonesia. Sementara untuk pasar luar negeri, produk Sam's Coffee ini sampai ke Korea, Australia, dan Jepang. Dan alhamdulillah sekarang pemerintah nagari Surian begitu perhatian terhadap pengembangan kopi di nagari Surian. Bisa dikatakan kopi yang berada di daerah Pantai Cermin ini menjadi cikal bakal lahirnya kopi Solo. Karena menurut beberapa informasi, ketika pada masa Belanda sudah ada dilakukan penanaman kopi. Bahkan Belanda membuat gudang kopi di daerah Surian. Ini sangat membuktikan bahwa kopi Solo lahir dan original di daerah Surian ini.
Kopi Arabica Minang Solo ini sudah banyak dikenal oleh beberapa orang, baik sebagai pelaku usaha, peneliti, dan penggiat perkopian di beberapa daerah di Indonesia bahkan mancanegara. Pada bulan April 2014, Ketua Kelompok Tani Surian Permai yang diketuai oleh Edra Novid mewakili Indonesia. Gapok Tan Surian Permai sudah banyak mensuplai kopi yang diolahnya ke beberapa coffee shop yang ada di Sumatera Barat dan Indonesia. Kemudian apel. Walaupun komoditi apel belum terlalu lama berkembang di Nagari Surian, tapi perkembangannya cukup menggembirakan. Itu karena kondisi alamnya yang cukup tinggi dan sejuk, apel hanya dapat tumbuh subur di ketinggian 800 sampai 1.500 meter dari permukaan laut. Letak geografis Nagari Surian yang strategis yaitu berada di ketinggian 800 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut.